Assalamualaikum, selamat sore semua. Sore ini kita akan live, insya Allah ya, sama tokoh yang sangat-sangat istimewa. Woi, Pak Tum, gambarnya miring ini. Lebih baik begini ya. Iya. Oke, yes. Sehat Pak Tum? Sabar, baru menyusun. Ya, nggak siap. apa-apa. Silakan. Santai. Aman terkendali Pak. Aman terkendali, yes. Ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, kita sebentar lagi akan sharing ya bareng tokoh yang sangat-sangat istimewa. Ya, saya pikir tidak perlu diperkenalkan lagi karena media sudah banyak meliput ya, dan beliau ini sudah berkali-kali mencatat rekor ya. Tentu bukan karena sensasi, tapi karena prestasi ya, dari majalah SWA, dari majalah marketing ya, termasuk juga dari Muri Award, macam-macam semuanya. Dan yang terkini adalah beliau ini ya baru sembuh dari COVID-19. Oke, Pak Tung, suaranya aman Pak Tung? Iya, dengar? Lancar? Nah, oke, Dahsyat? terdengar. Oke? Dahsyat. Atau mau sebentar ini mau pakai yang ini atau gini aja cukup ya? Cukup. Suara Cukup, aman. cukup, oke. Yes. Cukup. Ya. Yang penting bagian bawahnya Bapak jangan pegang. Kalau dipegang nanti dia Ya, saya nutupin suara. nggak pegang gini cukup, tapi saya taruh karena saya taruh apakah mengganggu atau tidak. Ini enggak ya, masih jelas ya? Enggak. Jelas. Oke, good. Pak Tung udah ngumpul sama keluarga Pak Tung? Ngobrol jarak jauh, pakai telepon juga masian, pakai video call. Iya. Jadi masih karantina terpisah Pak ya? Dari Iya, rumah ya? masih self isolation. Itu saya kan ngikutin ya kejadiannya ya Pak ya, dari kabar yang saya terima, kemudian juga langsung waktu itu saya telepon Bapak kan. Nah, waktu Ya, saya tapi telepon itu saya ucapkan terima kasih dulu. Wah, dukungan semangatnya, dukungan propolisnya, juga itu saya bagi ke perawat, ke cleaning service, satpam, juga ke dokter-dokter. Ya, semoga membantu kesehatannya mereka. Terima kasih, Pak Ibu. Amin. Ya, jadi saya itu terus terang Pak, waktu dengar pertama itu sampai jantungnya deg-degan Pak. Terus juga pas baca lagi itu sempat berkaca-kaca juga gitu ya, mata gitu ya. Terus saya kontak tim Bapak. Saya kontak tim Bapak itu belum ada yang jawab gitu loh. Saya kontak juga beberapa yang saya kenalkan, lama jawabnya. Jadi saya penasaran. Ada belum tahu. Akhirnya langsung ke Pak Tung gitu loh. Nah, begitu terima WA dari Pak Tung itu kan cerah ceria semua. terus teleponan ya, ternyata ya Pak Tung cerianya sama kayak di panggung seminar, nggak ada ininya gitu ya. Tetap gila. Kalau saya nggak berani ngomong Pak, kualat kayak gitu ngomong. Ini pengakuan tetap gila gitu ya. Gila dalam arti yang positif. Iya. Tapi kan itu Bapak sempat mengalami masa-masa yang agak drop ya Pak ya. Waduh. Jadi ya? yang paling down itu sebetulnya 2 kali ya. Pertama kali itu pada waktu tanggal 25. Jadi tanggal 23 dinyatakan 95% COVID dari tes darah sama tes paru-paru. Tapi tes swabnya kan lama, harus nunggu pada waktu itu lama. Dikasih obat, itu obatnya tuh memang obat keras ya, obat malaria sama antibiotik itu tanggal 25 saya enggak tahan. Sudah gelisah, mual, enggak karu-karuan. Saya telepon dokter, saya WhatsApp, saya kenalannya kan banyak nih. Rumah Sakit Persahabatan ada Sulianti Saroso sampai kepalanya. Kalau RSPAD ya tentu saja seluruh dokternya kenal, orang saya pernah ngasih training di sana begitu ya, sama wakil dirutnya yang notabene sekarang juga yang incas semuanya kenal. Itu dokter saya minta masuk rumah sakit, sudah tahan. Kamu saya efek apa? Ngilu, panas, demam, mual, yang paling tidak enak itu gelisah. Tak nyaman sekali, gelisah. Nah itu saya sudah minta masuk rumah sakit saja ini. Saya istri saya, wes masuk rumah sakit. Tidak dikabulkan, toh semua nolak. Masuk rumah sakit itu penuh Pak ya? Satu penuh, kemudian memang difokuskan ke yang untuk yang parah dan semaksimal mungkin memang isolasi diri terlebih dahulu sebelum confirm COVID. Nah saya baru 95%.
belum ini, belum COVID. Dan kan saya kirim toh video parunya, yang CT scan-nya. Oh itu baru paru kiri, enggak masalah. Lu baru paru kiri. Terus disuruh kau tenang, tiga dokter ngasih obatnya itu supaya tidak mual, anti mual. Tapi saya punya obat sendiri yang hari ini susah cari, yaitu sebenarnya enzim. Sebenarnya kan kalau kondisi tidak enak pencernaan begini itu langsung enzim itu langsung damai. Enzim itu sifatnya seperti air liur, jadi bukan obat, ikut membantu pencernaan. Dulu cari Enzimplex, itu Bersimplex, Vitasim, Tripansim, sekarang nggak ada semua. Nah terus saya pokoknya sopir saya suruh cari untuk ke semua apotek gerilya, setiap apotek masuk, akhirnya dapat Zepasim. Nah, Zepasim itu begitu saya minum, terus obat dokter saya nekat, dokter saya tidak tahan dokter, yang malam ini obatnya tidak tak minum. Loh jangan, lu harus diminum. Saya ngeyel karena merasa obatnya ini bikin, karena saya tidak pernah minum obat. Jadi dari dulu tuh saya minum obat apapun, wes perang sama diri saya karena tidak pernah minum obat gitu ya. Bisa jadi keyakinannya juga. Terus dokter tidak tak minum aja, terus disuruh minum Panadol. Padahal seumur-umur saya itu tidak pernah mau minum obat penurun panas, karena keyakinan saya, panas itu imun sistem saya naik, kenapa diturunin gitu ya. Tapi karena ngilu, pusing kepala, tidak bisa tidur, terus mual, ya wes diminum gitu ya. Minum paracetamol, minum enzim, obatnya dokter tidak tak minum, saya damai, tidurnya nyaman. Begitu tidur nyaman, besok saya sudah memutuskan untuk berhenti obat. Wes masa bodoh nekat ngeyel, tapi dokternya ngasih artikel ini loh, asitromisin ditambah Hyloquin itu 100% sembuh. Tapi dari 6 di Perancis diuji baru 6 dengan 6. Cuma 6 doang, walaupun itu belum ilmiah dia bilang gitu. Tapi saya punya harapan, ya kalau gitu sembuh, diganti obatnya, oke lah. Asitromisinnya dikurangi dosisnya, terus dikasih Hyloquin. Kombinasi asitromisin sama Hyloquin itu riset dari Perancis, 6 kasih dalam 6 hari sembuh. Coba deh ikut minum. 6 hari, ya sampai tanggal 30, kagak sembuh. Gitu ya. Setiap pagi seger, malam ngilu-ngilu, demam. Nah, enggak sembuh, terus ke dokter lagi, di tes darah sama di tes CT scan, dokternya langsung panik. Dokternya yang panik. Sitokin storm, apa itu? Saya baru belajar sitokin storm. Sitokin storm itu jadi virus dengan sangat cepat. Paru-paru kiri tadi sekarang kanan juga sudah mulai penuh putih-putih gitu ya. Terus kemudian tes darahnya bilang, wah ini harus masuk rumah sakit. Lah saya kan kepengennya ke rumah sakit yang kalau bisa rumah sakit kepresidenan itu kan yang dikaret dan kenal itu. Nggak nanggepin. Sulianti Saroso yang terbukti menyembuhkan, nggak nanggepin. Terus di sini disuruh ke Kelapa II. Saya pikir, waduh Kelapa II ini rumah sakitnya kumuh ini gitu ya. Ternyata dokternya bilang, ini cepat sekali penuh. Ini kebetulan pas ada yang sembuh. Wah, ada yang sembuh juga ya, saya punya harapan. Oh, jadi yang di sini juga sembuh. Ya ini sudah ada berapa dicat, kalau mau masuk sini segera masuk. Kalau enggak, nanti dokter yang lain bilang, diambil dokter lain, ya pasiennya kamu enggak kebagian. Dia langsung masuk. Pokoknya masuk. Masuk kamarnya kayak penjara. Tidak kebagian kamarnya. Enggak ada jendela. Enggak ada apa. Pas dijalani. Nah, terus krisis yang berikutnya itu 31 malam dan 1 April. Itu krisisnya sampai nggak bisa bernapas. Ngop, mati nih aku wes mutiar. Sudah Bapak berpikir positif juga bisa mikir negatif gitu ya. Itu keluarga lebih ini lagi berarti Pak ya? Nah, karena saya ngasih pesan-pesan kepada istri saya. Sebetulnya kalau pesan terakhir kepada anak itu sudah saya pikirkan dari zaman dulu. Di bab 12 buku saya Life Revolution itu kan menerangkan tentang keluarga harmonis. Saya nanya, kalau kamu tinggal 5 menit ya, kalau kamu hanya tinggal 5 menit di bab 12, kira-kira kamu pesan apa sama anakmu? Tolong pikirkan. Setelah mikir, saya tanya lagi. Kamu mungkin pesan, harus gini, oke. Pertanyaan saya, apa iya kamu punya 5 menit? Jangan-jangan satu belum hilang sudah selesai. Tuhan minta kapanpun kamu nggak bisa nolak. Atau kamu kayak tadi misalnya kena COVID lagi kena masker oksigen, napas saja. Oke, mau pesan gimana? Nggak bisa pesan. Saya sudah pesan dari kecil, anak saya sudah tak pesenin terus. Setiap malam saya bisikin, jadi dia tahu pesan saya apa. Jadi papa nggak pesan apapun tentang anak kepada anak-anak, tapi papa pesan. Salah satu anak saya merasa dia bisa ngemong istri saya bilang, besok kamu yang tinggal sama mama. Istri saya juga saya pesan, kamu besok tinggal sama yang ini karena yang ini lebih damai, lebih toleran. Kan saya bilang kamu menikah pun jagain mama.
Nah, terus istri saya sama Senin, kalau saya meninggal, itu jam 3 mau gigil, nggak tahan itu, waduh, saya ini kan baru belajar Eric Barker. Di Eric Barker, barking in the wrong tree, jadi naik di tangga yang salah, itu rata-rata orang yang confident 100%, mereka tuh halusinasi. Karena mereka halusinasi, mereka tidak pernah antisipasi. Jadi kalau pernah antisipasi, dalam kehidupannya dia, banyak yang bermasalah. Kayak misalnya tidak pernah antisipasi, punya passive income, akibatnya apa? Ya akibatnya pada waktu tua pensiun, wah tidak siap. Pakai rumah dinas, militer, tidak antisipasi, umur 45 disuruh pensiun, pangkatnya kopral, pada waktu pensiun, tidak punya rumah. Nah ada jenderal juga tidak antisipasi, oh dapat rumah enak, dapat gini, begitu sudah habis manis sepah dibuang ya. Ya coba Anda makan permen karet, coba 3 bulan dimut terus. Kalau kita meninggal ya dibakar, dikubur, diapain. Nah, saya antisipasi. Orang sukses itu antisipasi. Pasukan komando Amerika saya belajar, mereka itu antisipasi. Misalnya, mereka rata-rata bisa tekan marinir, Navy SEALs. Kalau nahan napas itu bisa 4 menitan rata-rata. Jadi, kalau in teori, helikopter terbang jatuh masuk ke air, itu mereka 4 menit mereka bisa melepaskan diri. Dites, nggak bisa. 45 detik, mati. Panik attack, apalagi di ARS 30. Jadi ketemplung, tapi setelah mereka antisipasi latihan, kalau jatuh di gurun gimana, jatuh di air gimana, jatuh di gimana, mereka itu memang antisipasi dilatih, if something happen mereka siap. Nah, antisipasi. Nah, istri saya berpikiran saya menyerah, padahal saya nggak menyerah. Jadi saya antisipasi, saya pesen, kalau saya if something happen, saya dibakar, nah, kan gitu ya. Terus kemudian saya WhatsApp, kamu tinggal sama anak yang ini. Terus kemudian taruh saya di Delingan itu arah Solo ke Tawangmangu, yang papa saya dibakar taruh sana. Nunggu kamu. Kalau kamu meninggal nanti kita gini. Tapi kalau kamu menikah lagi, saya izinkan. Saya sudah terang-terangan nulis itu ya. Saya izinkan. Tapi kalau kamu menikah lagi walaupun 2 bulan, if something happen dengan suamimu, ya kamu dikuburnya sama suamimu yang terakhir, bukan sama saya gitu ya. Walaupun sama saya udah 20 tahun. Nah, terus kemudian nanti kalau anak saya sukses dalam hidupnya, dia bangun kota, apa ditaruh di Tugu, dikasih di buminya, ada Raja Walinya, boleh. Tapi kalau sudah sampai meninggal anak ternyata tidak bisa, generasi ketiga, saya harus dilepas, dilabuh. Nah, saya pesan begitu, istri saya baca, nangis, nggak karu-karuan. Semua orang ilmu nih. Dan saya kan langsung antisipasi. Kemungkinan sembuh itu negara yang paling kemungkinan sembuh mana? Di Singapura. Saya bilang cari SOS, yang private jet dulu saya kan pernah charter untuk anak adik saya gitu ya. Cari. Ditolak, Singapura tidak terima impor penyakit COVID. Semua grounded. Saya jalur khusus, yaitu Pak Edi Syariat Maja kan punya private jet. Nah, saya pakai private jetnya Pak Edi aja. Wis pokoknya kita berangkat sendiri. Mau ngapain dan sampai sana kan diterima juga, mau tidak diterima gimana? Tidak bisa juga Pak Edinya kita hubungi ini. Pak, tak carikan, diusahakan tetap tidak bisa. Jadi tidak bisa, sudah attack gitu. Milih, kalau bisa di RSPAD aja, yang dokternya dokter presiden, alat-alatnya komplit, obatnya komplit, dan terbukti Pak Budi Karya juga membaik. Nah, di sana aja. Ternyata teman-teman saya, partner saya, istri saya, kamu ke sana. Tapi di sana enggak bakalan bisa dapat kamar sendiri, sudah di sarden, di jentrek, di ICU. Jadi kamu enggak parah bisa, ya. Tapi saya bukan masalah nikmat. Tetapi hari itu saya tanggal 1 itu dijanjikan untuk dikasih obat namanya Actemra. Ya. Namanya obat antiinflamasi atau obat yang namanya obat rematik terbitan Rose. Makanya ini kan saya baru saran. Saya tulis surat ke Pak Presiden, tulis surat kepada Menkes, tulis surat kepada yang terkait supaya G2G. Kenapa G2G? Rose-nya untuk open resepnya dia ke pabrik-pabrik seluruh dunia bisa produksi, bayar royalti margin tipis saja. Push by government. Karena itu harganya 12,9 juta, hampir 13 juta, 12,9 juta, dan nyarinya susah banget. Nah, karena sebetulnya pada waktu itu saya kan kepengen pindah. Tetapi begitu dokternya ngirim Actemra ini tadi, kan artikelnya saya cari langsung. Wah, apik banget ini. Obat ini bagus banget. Nah, terus kemudian sulit banget dicari karena seluruh dunia nyari. Langsung saya tanya di RSPAD, Anda punya nggak? Saya tanya di Sulianti Saroso, punya nggak? Persahabatan, punya nggak? Dia bilang, Pak Tung, dapat itu hebat, itu bisa dapat dari mana? Dulu ya. Terus kemudian, ternyata saya pasien pertama yang digenjot pakai Actemra. Itu Siloam baru dapat itu.
Terus patung tapi mahal loh. Mahal loh. Mau 10 kali ya boleh aku bilang gitu. Maksudnya yang penting sembuh 10 obatnya. Terus kalau urusan itu kan ya yang penting sehat kan gitu ya. Nah, ternyata pada waktu mau ini saya nanya di RSPAD, sebenarnya saya sudah mau. RSPAD waktu itu sudah ada yang kosong. Patung, sini saya rawat. Kepala rumah sakitnya ngomong, terus dokternya otonya juga ngomong, Pak Budi Juliusnya ngomong, sini saya pergi sini. Tak kirim ambulan, nanti kita jemput. Jadi, oke Pak, tunggu sebentar ya, saya nanya, Aktemra punya nggak? Nggak dijawab. Diem lama, telepon. Belum ada Pak tuh. Itu carinya susah sekali. Nah, terus Bapak pakai apa? Pakai ini. Nah, saya tanya sama ini. Jadi ternyata obatnya plus minus sama. Jadi punya, tapi di Siloam Kelapa 2 Tangerang ini punya Actemra. Saya bilang sama istri saya, sama partner saya tak nunggu ya. Sama dokternya di RSPAD juga roto nggak enak karena dia sudah menerima saya, sudah ada tempat, sayanya mengundurkan diri karena saya mau tes obat yang baru ini Actemra. Nah, memang kalau boleh saya baktikan ini tadi ya, jadi 4 hal yang membuat saya jauh lebih baik itu, tentu saja nomor 1 itu bersandar diri kepada Tuhan. Ketika jam 9 pagi saya ditelepon Pak Edi Syariatmadja dimarahin karena pesan-pesan terakhir. Saya sama Edi sangat dekat, jadi 2 kali kita berlibur bersama begitu ya. Pertama ke Melbourne, yang kedua ke Sydney, itu satu apartemen dan kita berlibur bareng, yang punya SCTV, yang punya Indosiar. Ya temen lah, jadi temen, nggak ada hubungan bisnis apapun, ya temen murni gitu ya. Nah, terus kemudian saya bilang, kamu ngomong gitu kalau didengar setan diambil gimana kamu? Dicabut gak? Dicabut gak? Oke, dicabut. Ayo kita doa bareng, dicabut. Terus dikasih firman. Nah, firman ini luar biasa. Jadi apapun agama Anda, pegang iman Anda. Di IG saya ada yang nanya, Pak, kalau ngaji itu apakah bisa? Kalau Anda ngaji dengan penuh percaya bahwa Tuhan menyelamatkan Anda, selesai. Lah, saya dikasih firman, hati yang gembira adalah obat, patah semangat meremukkan tulang. Nah, hati yang gembira, sejak saat itu saya kan belajar dari Anthony Robbins bagaimana mengelola emosi gitu ya. Mengelola emosi itu gerak. Nah, kalau Anda senyum, Anda begini, lunjak-lunjak begini, Anda tangan ke atas gini, Anda tidak bisa sedih. Tapi kemudian yang kedua, kalau misalnya Anda itu adalah fokus Anda. Bagaimana cara mengubah fokus? Mengubah pertanyaan, mengubah perintah. Termasuk saya perintahkan, misalnya fokus kepada yang positif. Matikan semua WhatsApp. Ini teman-teman di WhatsApp grup, perhatian ya. Selalu ada yang berjasa. Betul ya? Jadi kalau ada berita negatif, kalau di grup sini belum ada, oh saya yang pertama ngirim. Aduh, sampai teman saya beritahu, kamu tahu loh saya sakit. Kan di grup SMA dia tahu, kan dokter-dokter semua dari saya konsultasi. Maksudnya apa cerita itu? Betul, kamu mungkin ngasih data, mungkin ngasih begini. Tapi untuk apa? Sorry ya, saya off dulu. Ya saya off, bahkan semua grup saya offin, karena semua grup selalu ada yang jahil. Ngirim berita negatif. Nah, wes. Terus TV saya totally off, saya fokus, saya perintahkan. Cari video-video yang lucu-lucu, cak lontong. Terus kemudian Suci stand up komedi Indonesia, lomba lawak saya search. Nah, itu jadi membuat kita jauh lebih seger, lebih fresh, lebih semangat, lebih ceria gitu ya. Nah, memang satu fokus yang agak mengganggu saya pada waktu itu, bukan mengganggu ya, saya terharu. Berarti saya bermanfaat dan saya berarti untuk orang-orang terdekat saya. Saya percaya bahwa kalau di dalam seminar ataupun wah orang terima kasih Pak Tung, ya kita baik, oh amal di luar sana, oh ya baik. Tapi kehidupan kita itu dinilai dengan orang-orang terdekat kita. Nah, pada waktu saya mau masuk di rumah sakit, itu anak saya yang paling besar nangis, aku pokoknya mau melompat. Sedang tidak boleh, tidak apa-apa, aku ketularan, tidak apa-apa. Pokoknya ini kan mau melompat, tidak boleh, stop gitu ya. Waduh. Itu hati saya hancur waktu itu. Hati saya, aduh. Terus kemudian begitu saya masuk rumah sakit, dia ngirimin, Papa aku sudah doa. Tuhan sudah mengabulkan, Pak. Papa panjang umur. Yang mati aku duluan. Waduh. Itu betapa cintanya dia sama saya. Itu saya terharu, saya tersentuh, dan yang saya merasa feel blessed gitu ya, feel guided, feel loved. Istri saya juga, Tuhan kurangi umur saya, kasih suami saya.
Yang paling menyentuh lagi, yang saya pikir jauh dari saya, adik saya. Ketika saya tahu demam tidak sembuh-sembuh, dia ngirim ini, kok besok demammu hilang. I give my life for that. Oke? Okay? Jadi dia doa, saya kasih hidup saya untuk supaya kamu sembuh. I give my life. Itu mengharukan. Berarti di mata adik saya luar biasa. Itu satu yang, tapi saya supaya fokus, supaya positif gimana? Masing-masing saya telepon. Saya terharu, tapi saya marahin mereka. Tidak ada doa kayak gitu. Kamu sudah tahu ajaran saya. Pakai dan. Masa kamu bilang, lebih baik miskin tapi bahagia daripada kaya tapi tidak bahagia? Milih kok pakai atau. Dan. Ipo juga sering ngajarin itu. Pakai dan. Masuk milih antara tidak enak atau yang lebih tidak enak. Supaya Anda merasa kalau miskin, ya tidak apa-apa. Kan lebih enak daripada kaya tapi tidak bahagia. Ya lebih baik kaya dan bahagia. Saya bilang sama anak saya, doa semua orang tua itu pengen anak-anaknya lebih dari orang tuanya. Kamu orang tua nanti juga doain anaknya seperti itu. Lebih apa? Lebih sehat, lebih panjang umur, lebih bahagia, lebih sukses, lebih bermanfaat untuk orang banyak, lebih bertuhan, lebih banyak amalnya, lebih terkenal dalam arti yang positif, keluarganya lebih harmonis. Semuanya termasuk lebih panjang umur. Jadi ayo doa. Bapaknya panjang umur, kamu panjang umur. Setuju? Ya setuju Pak Hanu ya. Istri saya juga saya marahin, adik saya juga marahin. Begitu dia setuju, saya sudah mulai fokus kepada yang lebih positif. Jadi untuk mengelola emosi, ubah gerak, ubah fokus, termasuk salah satunya, ya ubah fokus ini adalah ubah pertanyaan dan ubah perintah serta ubah arti. Nah, kalau Anda ubah arti, langsung artinya berbeda. Kayak Mas Ipo cerita, ketika sembahyang pagi terus kemudian telepon saya, gimana Pak Ipo? Kesimpulannya, kok saya dikasih sakit duluan ini? Ya, saya ya waktu itu kaget sih Pak, ya benar-benar kaget sih ya. Jadi makanya saya waktu itu dengar kabarnya kan siang, makanya langsung kontak Pak Tung. Ya kita ngobrol lama kan, waktu itu setengah jam. Dan memang serius sih, jadi besoknya itu, jadi malamnya itu saya waktu tahajud memang saya serius, saya kirim 2 rakaat doain Pak Tung benar-benar biar sehat. Jam 4 pagi saya doain Pak waktu itu. Biar sehat beneran gitu. Dan kan yang doain patung banyak banget, dia doanya naik gitu loh Pak. Amin, 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 amin. Nah, jadi dan pada waktu itu Mas Ipo punya kesimpulan gimana kok saya dikasih sakit duluan? ya, jadi ini sebenarnya pembicaraan saya rahasia sama patung ya. Cuma saya menyimpulkan ya, memang sengaja ya. Ini kan kejadian nggak ada yang sia-sia Pak, nggak mungkin kebetulan kan? Iya. Nggak mungkin juga Tuhan ngasihnya random, itu kan nggak mungkin. Pasti kan dipilih benar-benar, kenapa ini yang kena. Nah, Pak Tung dipilih ya mungkin karena Pak Tung relatif lebih kuat, lebih mandiri juga, lebih positif cara pikirnya gitu kan, dan lebih tangguh gitu kan. Nah, agar begitu Pak Tung sekarang sehat seperti sekarang ini, ya bisa jadi inspirasi bagi banyak orang. Sekarang per detik ini yang nonton sudah 1.700 Pak, 1.700. Ini kalau dibiarin nanti mudah-mudahan akan nambah lagi gitu. Jadi mudah-mudahan dengan cara ini juga selain penyakitnya digugurkan, derajatnya juga makin dinaikkan Pak, sehingga bisa ngasih motivasi, inspirasi pada orang ya, entah itu sakitnya COVID atau sakit-sakit yang lainnya gitu. Karena kan ternyata kalau kita punya mindset yang kuat ya, dengan dukungan obat tentunya gitu ya, kita ya insya Allah bisa sembuh sebenarnya. Tapi kalau kita udah lemes duluan, kita baca berita-berita negatif, terus juga keluarga kurang mendukung gitu kan, orang-orang yang tersayang juga ternyata tidak memberikan support ke kita, ya kan ada penelitian ya Pak, ternyata orang tuh kalau tidak dekat sama orang-orang lingkungannya kan lebih cepat meninggal katanya Pak ya gitu. Betul sekali. Itu nomor 2 tuh, nomor 2 dari penelitian Harvard, dari sekian ratus penelitian dari sekian puluh tahun, sejak tahun 40 itu ternyata misalnya berhenti merokok itu ketiga, terus kemudian berhenti alkohol itu keempat, kalau udara bersih itu nomor 8, olahraga nomor 7, terus kalau Anda istilahnya, nah itu ada urutannya. Yang nomor 2 itu tadi punya teman-teman dekat, keluarga dekat yang if something happen bisa take care kamu, bahkan kalau nggak punya duit bisa utang. Nah itu kata-katanya tepat sekali, bisa utang. Itu akan buat orang lebih panjang umur. Nah, sedangkan yang nomor 1 ternyata yang membuat panjang umur itu adalah Anda bergaul dan menyapa terhadap orang-orang. Jadi makanya sejak saya baca artikel ini ya, jadi yang tukang sampah saya sapa, di lift sama ini saya sapa, itu jadi orang lari pagi saya sapa, pokoknya sapa duluan, itu membuat yang paling panjang umur nomor 1. Nah, saya lanjutkan ya Mas. Iya, silakan Pak Tung. Jadi kalau Anda mengubah emosi, nomor 1 ubah gerak.
Yang kedua rubah fokus. Kemudian yang ketiga rubah keyakinan. Nah, kayak tadi yang nomor 2 tadi rubah fokus itu ilmu memberi arti, fokusnya berbeda. Ketika Mas Ipo ngomong gitu, saya mikir betul juga ya. Oke deh. Dan saya iman nih, Tuhan ini ngasih saya sakit dan nanti saya disembuhkan supaya nyemangatin orang yang sakit juga supaya orang yang tidak sakit jadi punya ilmu supaya tidak kena nih. Padahal belum sembuh gitu. Ini kelihatannya saya kasih sakit duluan dan disembuhin duluan supaya bermanfaat untuk orang banyak. Wes, cocok gitu, setuju Mas Ipo. Itu ilmu memberi arti seperti itu sudah sangat-sangat berbeda. Terus kemudian yang ketiga tadi adalah ubah keyakinan. Maksudnya apa keyakinan? Kalau Anda yakin kena mati, Anda mati sungguhan. Jadi kalau Anda, padahal berdasarkan statistik, itu ya statistik itu kan 97% sembuh. 3% yang kena itu pun yang banyak yang meninggal adalah yang umur 80 tahun ke atas. Terus kombinasi dengan diabetes itu nomor 1. Tapi yang kombinasi dengan diabetes itu kemungkinan hidupnya tetap ada. Jadi 100 kena itu 70 hidup, 30 mati, 28 mati. Tapi 28% termasuk tinggi dibanding yang orang-orang muda. Kalau Anda di bawah 50, kondisi sehat, 99,8% sembuh. Yang kalau nah ini jadi sebetulnya secara statistiknya juga oke. Terus kemudian jadi yang nomor ketiga ini keyakinan. Saya sehat, saya masih muda. Dan saya melakukan manipulasi data karena saya kan umurnya sudah 52. Tak anggap aku di bawah 50 karena masih seger. Betul. Ya sudah lah, pokoknya sama. Ini aku 99,8% sembuh lah, pokoknya sembuh. Terus mesti harus sembuh. Nah, terus kemudian keyakinannya diubah. Yang keempat tuh pilihan kata. Kalau pilihan kata Anda yang negatif-negatif, suasana hati Anda negatif. Ditanya apa kabar? Ya itu ini jadi pilihan katanya. Kata itu 7% terdiri dari emosi kita, pilihan kata 7%, nada 38%, intonasi. Gerakan gininya itu 55%. Nah, kenapa saya nyanyi-nyanyi itu sungguh luar biasa karena itu mempengaruhi emosi. Ya. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Amin. Amin. Itu ya. Itu saya nyanyikan Mas Ipo, saya kirimin voice note pada waktu telepon saya nyanyiin, siapapun saya nyanyiin. Dokter saya nyanyiin. Kemarin itu di IG ada yang komentar Ibu Indri dari bagian farmasi. Dia bilang gini, wah Pak Tung sudah pulang di rumah ya. Saya belum sempat foto, saya bagian farmasi. Pak Tung itu terkenal pasien yang paling ceria. Bayangin orang sakit COVID mau jajak foto, biasanya orang lari. Ayo dokter nari di video. Supirnya juga, ayo nari. Nah ini sekarang pasien COVID malah diajak IG live, Pak. Supaya aja semangat. Iya. Nah ini saya kan nonton nih video-video Pak Tung kan ada 20 lebih nih kan. Jadi tentang bagaimana dukungan keluarga ya itu sangat-sangat penting. Jadi jangan sampai kita sibuk di bisnis ya akhirnya mengabaikan prioritas ini. Jadi saya melihat Pak sisi yang lain sebenarnya corona ini membuat kita sadar dengan prioritas Pak. Sebenarnya yang paling penting kan cuma 3. Tuhan, keluarga, dan kesehatan. Itu kan prioritas kan. Nah, ketika corona ini, kita disadarkan dengan 3 hal ini kan, Pak. Kita betul sekali. Doanya lebih banyak, lebih sering. Kita bersama waktunya dengan keluarga, ya kan? Dan kita sangat tergila-gila dengan kesehatan sekarang. Gitu. Nah, pas hari-hari kita sibuk, kita nggak peduli yang 3 ini gitu. Nah, sekarang nih dikembalikan lagi, Pak. Kembalikan ke yang benar. Iya. Jadi prediksi berapa hari lagi Pak Bapak boleh kumpul sama keluarga? Jadi dokter itu sebetulnya bilang 7 hari. Tapi ketika saya itu dapat langsung teman-teman yang itu ngirimin artikel-artikel, ini bisa kambuh lagi loh. Ternyata ini bisa begini loh. Sampai saya melakukan research, kemudian tanya sama dokter-dokter, konsultasi, kesimpulan saya tuh begini, bahwa yang namanya virus COVID ini, sampai Pak Budi Sulistya yang dari RSPAD itu yang jadi wakil direktur utamanya kan ya, wakil kepalanya, yang sebenarnya dia yang incas karena kepalanya Dr. Terawan yang jadi menteri. Terus kemudian dia cerita, betul Pak Tung bahwa
yang namanya COVID-19 ini itu kita persis seperti orang buta ngeraba gajah, kemudian Gajah. disuruh ngasih barang apa itu? Megang ekornya, oh ini kayak cambuk. Megang hidungnya kayak ular. Megang kakinya, pohon kelapa ini. Megang Kuping. perutnya kayak kupingnya daun, ini daun besar. Jadi megang gadingnya, loh ini kok kayak batu, ini lancip ini apa? Nah, jadi memang belum tahu, jadi ternyata kesimpulan saya ada 4. Kalau yang namanya bisa kambuh lagi, ada pendapat 1, bahwa sebetulnya Anda belum sempat keluar antibodinya, karena penyakitnya diajar pakai obat, gitu ya, belum sempat antibodinya, terus kemudian Anda ketemu orang, ketularan lagi, dengan penyakit yang sama, belum sempat keluar antibodinya. Yang kedua, itu adalah ada pendapat dokter yang menyatakan bahwa ini seperti demam berdarah. Jadi demam berdarah bisa kena lagi. Jadi memang tidak menimbulkan antibodi kan gitu ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, dia bilang ini virus seperti hepatitis B, hepatitis C, jadi reaktif. Kalau tubuh Anda lemah, dia akan up lagi. Kemudian yang keempat, bilang begini, sebetulnya itu timbul antibodi. Cuma sekarang yang namanya COVID-19 itu strain-nya sudah ada 3. Ada 1 dokter, sudah ada 8 Pak Tung. Kalau yang itu ABC, no, sudah ada mutasi 8. Kamu kena 1 kebal, masih bisa kena 7 lagi. Nah, terus kesimpulannya apa? Kesimpulannya 2. 1, taati aturan pemerintah. Jadi tetap jaga jarak sementara ini, putuskan rantainya. Kalau bisa ada stay at home, kalau pergi kemana-mana pakai masker, jangan mudik. Please deh, yang dengerin sekarang teman-temannya atau saudaranya yang mau mudik, jangan. Karena 80% itu tidak ada simptom. Jadi sebetulnya kalau disapu, genjot di sayang, ya ini saya baru nulis usulan, sebenarnya sudah saya sampaikan juga ke Presiden sama Menteri Kesehatan. Jadi usulan saya itu salah satunya ini cari alat, alat pabriknya tuh dibuat paksa by law gitu ya, darurat pabrik tertentu yang sudah tidak produksi, produknya susah, disuruh buat alat untuk ngetes swab itu supaya yang tepat, karena rapid test ternyata nggak tepat. Rapid test itu nggak bisa diindikasikan. Nah, tes swab itu yang paling tepat. Nah, itu harus massal. Terus kemudian yang berikutnya dengan ini kan saya usul kepada pemerintah. Daripada kita fokus kepada hal yang negatif ini, mbok kita adakan jadi sesuatu hal yang membuat sehat. Misalnya senam kesegaran jasmani seperti zaman dulu. Tong toleng tong dit, toleng 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 tong teng toleng tong dit, masih ingat nggak? Senam pagi Indonesia, senam kesehatan jantung, SKJ 1, SKJ 2. Nah, itu dipopulerkan lagi TV-TV daripada nyebarin berita negatif, lomba mati berapa. Dan saya curiga gini ya, di Indonesia yang mati lebih banyak daripada yang sembuh. Kok bisa? Karena 1 yang dites belum banyak. Iya. Kalau ditesnya 1 juta orang, nah persentasenya balik ke 3% lagi. Nah, kemudian yang kedua, persis dalam bukunya si Hans Rosling, 1 bukunya ya. Ya, siap. Pak Tung tuh kalau bicara selalu pakai data, ya, bukan kata orang gitu ya, tapi ada data. Nah, ini. Factfulness, ini penulisnya keren ini Hans Rosling. Terbalik nggak ya? Di sana terbalik nggak ya? Kebaca, Pak. Factfulness, kebaca. Factfulness, Hans Rosling. Nah, dia nulis itu sebetulnya pada waktu dia hampir meninggal, jadi dia not take to lose at all, jadi dia sudah divonis sampai bahkan dia belum selesai bukunya sudah meninggal. Terus dia adalah dokter ahli WHO dan dia percaya bahwa dia cuma jadi dokter tidak bisa nyelamatin orang banyak, tapi kalau dia jadi ahli statistik bisa nyelamatin orang banyak karena keputusannya lebih tepat. Jadi dia dikirim pergi ke ahli kesehatan masyarakat, dia dikirim ke Liberia waktu kena Ebola. Ebola. Pada waktu kena Ebola itu ternyata Ebolanya meningkat terus. Begitu dia datang, dia bilang, yang meninggal itu dites nggak? Enggak, sudah meninggal untuk apa dites? Loh, tapi dianggap Ebola. Iya. Waduh, nggak bisa. Yang mati harus dites juga. Tapi alatnya tersedia. Jadi mati tetap dites. Jadi mati begitu dites, dia tahu, oh ternyata trennya menurun. Berarti ini matinya bukan karena Ebola. Nah, di Indonesia, saya curiganya, begitu banyaknya yang meninggal karena mungkin serangan jantung, atau pneumonia, atau meningitis, atau istilahnya memang ya jadi penyakit-penyakit yang kombinasi dengan yang lain, belum dites. Bayangkan, ngetes orang hidup aja susah loh. Kalau Anda cuma demam-demam doang,
ataupun sakit gini, oh sakit tenggorokan, oh gini, Anda harus foto paru dulu, kemudian juga harus tes darah, baru boleh tes swab. Jadi saya bilang saya tes swab nggak bisa, harus tes darah dulu, parunya fotonya membuktikan baru swab. Karena tesnya itu ternyata nggak tahu sekarang, semoga sekarang makin banyak. Dulu itu masuk yang di hidung yang diambil itu susah sekali Anda mau tes itu. Lah kalau mati apa yang dites? Banyak enggaknya. Makanya kan sekarang gini, ODP, 100.000, ODP, berarti kan belum terbukti. Ya, betul. Belum terbukti sudah. Nah kalau ODP terus meninggal, dianggap tetap COVID. Lah ya kan enggak pas. Satu, jumlah orang yang dites kurang banyak. Kemudian yang kedua, kalau mau ya seperti Jerman. Kalau Jerman mati, selama belum terbukti bahwa dia COVID, dianggap bukan COVID, selesai. Makanya Jerman kecil. Jadi angka kematiannya kecil. Dan alat tesnya genjot semaksimal mungkin kepada orang yang sehat. Tapi kalau orang yang meninggal, dicurigai COVID, tetap tidak dianggap COVID. Jadi menenangkan, datanya menenangkan, terus alat tesnya memang betul. Untuk apa ngetes orang yang sudah meninggal? Kalau ada kecuali alat tesnya banyak, seperti yang di Hans Rosling ini di Liberia, dia tesin, yang mati-mati ditesin, enggak, ini sudah turun. Ini matinya bukan karena Ebola. Jadi dokter itu sembarangan. Jadi kepengen memberitakan heboh di sini ya. Dokternya sendiri takut-takut. Jadi mestinya seperti itu. Kemudian yang kedua, saya usul kepada pemerintah selain tesnya diperbanyak, kemudian kalau bisa ya wes yang mati juga dites kalau yang mau tepat, atau kalau enggak dianggap enggak usah dites saja, ya ikut cara Jerman. Karena alatnya itu kan bernilai. Kali tes ya berapa ratus ribu, 400.000, 1 juta, waduh ya. Dulu tuh mati enggak bakalan dites, enggak berani ngetes, orang sudah mati. Orang pegang-pegang enggak berani, deket-deket aja enggak berani kok. Dokter ahli radiologi saya, teman baik di Sulawesi itu saya kan kenal baik, saya sering main ke sana, dokter-dokter sudah semuanya friend, jadi kayak dokter keluarga semua di sana. Jadi terus kemudian begitu nonton foto CT scan saya mau masuk, mau saya video, mau tunggu, ini COVID, dia keluar, dia padahal sudah pakai begini tetap keluar, nggak berani ya. Terus nyuruh anak buahnya yang pakai pakaian astronot, oke Pak, baru saya video. Jadi takut sekali mereka. Ya saya wajar dong, masa dokter harus kena, ya janganlah. Terus jadi sekarang nih berarti tinggal hitung hari Pak ya, Bapak memperpanjang lebih berarti gitu ya Pak ya? Saya memperpanjang sampai 14 hari. Jadi terus kesimpulannya itu tadi. Jadi saya usul banyak kepada pemerintah. Satu, kalau bisa ada senam bersama. Itu karena senam tuh kalau saya sakit tuh ternyata tetap harus bergerak. Karena urusannya paru-paru. Jadi tetap harus latihan. Nah, kemudian saya bilang harusnya diajarkan pernapasan bersama. Wim Hof, cari ya teman-teman, WIM HOF. Itu sangat menyelamatkan saya. Jadi Anda cari itu di YouTube ada guided, tulisannya depannya GUIDED, guided Wim Hof WIM HOF. Terus kemudian method breathing. Beginner juga ada, beginner Anda cari itu diajari langsung sedot, tembus, gambarnya sedot, tembus, kemudian tahan, kemudian sedot lagi, tembus lagi. Itu diajari dengan detail. Itu sangat menyelamatkan saya. Waktu saya krisis jam 3, menggigil, betul dikasih Panadol, dikasih begini, terus dikasih masker oksigen. Saya langsung pernapasan Wim Hof. Ketika pernapasan Wim Hof, saya tenang, pikirannya jadi clear, jadi bisa WhatsApp ke istri, pesan-pesan, cari pesawat ke Singapura, jadi bisa gini, cari SSPAD suruh siap, cari begini, terus keputusan saya bisa clear, bisa relax, bisa tenang. Itu pakai pernapasan Wim Hof. Dan begitu dites oksigen, dokternya heran. Sampai tim dokternya kumpul, dia bilang, ini ada, Pak Tung, sorry ya, Pak Tung itu tidak normal. Orang yang COVID, begitu sesak nafas, itu kadar oksigen itu bisa dites 2. Satu pakai jepit jari ini, saturasi O2, atau pakai gas darah, itu yang paling tepat. Jadi dituncap sampai dalam, sampai arteri, bukan darah yang di luar. Jadi saya pembuluh arteri. Sakit, yes sakit, bengkak, nggak karuan, yes saya jalanin. Itu baru ketahuan oksigennya, terus kemudian alkalin atau tidak, CO2-nya kadarnya berapa, ketahuan. Nah, normal itu 80 sampai 108. Begitu pakai masker oksigen, saya melakukan pernapasan Wim Hof, kadar oksigennya 158. Dokter, orang kena COVID itu 60, 50, ini 158, full oksigen. Terus CO2 saya rendah, harusnya 21, 24, begitu saya 19%.
kadang di bawah lagi. Jadi setiap dites darah CO-nya 2 rendah. Terus alkalin itu 7,1 sampai 7,35, saya 7,5. Jadi lebih alkalin. Dokter bilang, kalau dokter, apa salahnya? Oksigen tinggi bagus. Iya, tapi CO2-nya terlalu rendah. Yuk bagus loh. CO2 itu dibutuhkan untuk menekan oksigen supaya masuk ke sel-sel. Yes, I know. Begitu diskusi, kemudian dia bilang gini, saya tanya, loh kalau orang kena COVID itu seperti apa? O2 selalu rendah. Kalau dites yang pakai tangan begini, saturasi, itu kalau 95% ke atas, bagus. Saya selalu di atas 95%. Pada waktu yang jam 3 saya menggigil susah bernapas, itu 95. Tapi masih di atas. Orang sakit COVID, 94 ke bawah, di bawah 80. 60, sudah ngep. Nah, saya dites gini, begitu saya pernapasan gini, sampai saya sekarang pinter. Mau angka berapa? Dokternya mau ngetes begini loh. Mau angka berapa? Saya bisa nyetel. Berapa? 98 bisa, 95 bisa, mau 100 bisa. Oh bener ya, bener Pak. Bisa nih lah. Tahan diteng, langsung masuk neken oksigen, 100. Mau 95 bisa, tak tahan, lama turun dia kadar oksigen turun. Dokternya, ini orang sakti hamil bisa nyetel kadar oksigen. Saking dites tiap hari, sehari 3 kali, 4 kali, lama-lama pinter. Oh, kalau saya napasnya begini, 100. Kalau napasnya tak tahan begini, turun. Ini jadi minta angka berapa saya bisa, seru. Nah, sangat menyelamatkan. Saya usul kepada pemerintah itu, buat diajarin pernapasan bareng, TV ngajarin pernapasan bareng-bareng nasional. Paksa dengan kemampuan pemerintah, paksa siaran nasional, ajarin pernapasan Wim Hof. TVRI juga ajarin pernapasan Andrew Will itu pakar kesehatan juga. 4-7-8, sedot 4, tahan 7, hembusnya 8. Nah, terus kemudian ada yang square box, itu membuat tenang. Saya pernapasan Wim Hof tenang. Saya pernapasan Navy SEAL yang ala tentara komandonya Amerika itu juga membuat tenang. Itu square box 4. Sedot 4 hitungan, tahan 4 hitungan, hembus 4 hitungan, kemudian tahan lagi 4 hitungan, baru sedot lagi. Anda lakukan 4-5 kali langsung calm down. Itu tentara SEAL itu kan seringkali dicelup di air cuma bisa narik nafas gitu di kotak kecil jadi supaya panik. Itu dia pernah jadi tidak panik, jadi rileks. Karena panik attack itu paling membahayakan. Ya, betul Pak. Nah ini, itu seharusnya share nasional. Ya. Saya udah baca sih tulisan Pak Atung anjuran buat ini ya, buat pemerintah ya, apa yang harus diajarkan, apa yang harus dibiasakan ya, buat semuanya gitu ya, dan apa tindakan yang perlu diambil oleh pemerintah. Nah ini kan follower Pak Atung, follower saya juga berharap ini Pak, inspirasi soal bisnis. Ini waktu kita sekitar 12 menit lagi, mungkin Pak Atung 12 menit lagi mungkin. Mungkin bisa kasih insight Pak. Ini kan memang ada yang agak gini Pak, agak miring nih bisnis sekarang gitu. Mungkin Pak Atung bisa kasih insight buat mereka agar bisa tetap stabil bahkan meningkat gitu Pak, masa-masa pandemi. Jadi di saat-saat selalu setiap masalah itu selalu ada peluang. Tentu tidak semua orang bisa seperti saya. Saya di rumah sakit, bayar rumah sakit 125 juta, di cover asuransi 100%. Saya dalam kondisi sakit tadi menghasilkan 800 juta. Tanya dulu dong kok bisa gitu ya. Pasif income-nya ya. Di rumah sakit bukan hanya pasif income. Kalau pasif income tidak saya itu. Pasif income ada yang pingsan juga, yang hotel pingsan langsung di Bali ya pingsan, villa yang pingsan gitu. Ya ada yang pingsan juga. Tapi saya untung banyak dari perak. Oh, perak. Dan perak ini masih banyak sekali harapannya. Zaman Nabi Muhammad kalau saya salah tolong diralat, perak sama emas itu 1:10. 1 gram emas sama dengan 10 gram perak. Tahu Anda perbandingannya sekarang? Emasnya sudah melejit tinggi, peraknya masih ketinggalan, sangat ketinggalan, bahkan harganya gini loh. Emas 1.700 US dollar per troy ounce per 32 gram. Perak itu sekarang 15. Saya beli sejak angka 12. 11 naik sedikit, lihat grafiknya. Nah, saya punya ilmunya, beli lagi. Jadi dalam sakit ini untung 800 juta sudah. Nah, setiap masalah selalu ada peluang, tapi peluang ini tidak akan bisa Anda tangkap kalau Anda tidak mempunyai ilmunya. Ya, betul. Yang kedua, kalau beli perak memang harus pakai modal gitu ya. Jadi alokasi. Nah, sekarang pertanyaannya gimana? Dalam kondisi ini, situasi berubah, tentu saja cara cari uang berubah total.
Ya. Kayak saya ini kan ngadakan seminar charity, nanti yang kedua Mas Ipo boleh ikut juga gitu ya. 100% kita sumbangkan. 100% kita sumbangkan. 15 pembicara ini setiap hari jam ini. Jam 2 tadi ada pembicara tadi tentang teks, tentang pajak. Terus ada yang tanya-tanya, kalau sekarang gimana teks susah gini? Sekarang masih diampuni lah kamu. Minus ya tidak akan diperiksa, orang banyak sekali yang minus gitu ya. Jadi saya ngadakan seminar online 100% disumbangkan. Cara bisnisnya sudah berubah. Pak James Quiz segala macam sudah berubah. Dia sudah mengadakan seminar online, bayar ya. Jadi dia tetap cari duit kan gitu dalam online. Terus sekarang jualan-jualan harus online. Nah, salah satunya itu ceritanya begini. Hari ini selalu ada peluang yang luar biasa. Jualan masker. Jadi makelar aja bisa dapat masker murah. Jualan ada yang mau nggak butuh masker nggak. Cari orang-orang yang filantropi, yang nyumbang ke kanan dan nyumbang ke kiri. Terus itu lebih banyak. Jadi jualan itu, terus Anda bisa affiliate. Jadi affiliate itu Anda ngambil untung sedikit, kamu mau ikut jualan masker, siapa yang mau ikut jualan masker, siapa yang mau ngambil untung sedikit langsung dilepas misalnya. APD juga boleh. Nah, atau kemudian juga misalnya karena saya seringkali memberikan testimoni tentang virgin coconut oil. Nah, Anda bisa pakai testimoni saya misalnya propolis yang tempatnya Pak Mas Ipo, British Propolis yang membuat adat-adat membuat sehat, ini membuat perlengkapan. Memang ada yang bilang, oh propolis itu tidak bagus ini ya, Anda counter artikelnya. Oh enggak loh, tetap bagus loh, ini ada yang bagus. Ini dibilang bahwa penelitian itu yang bilang tidak bagus adalah hoax. Nah, tapi kesempatan saat ini ya jualnya melalui WhatsApp group, melalui online, melalui Anda pasang iklan di Instagram, jadi produk-produk online. Sampai hari ini pun saya beli produk online banyak sekali loh. Sebentar, Pak tunjukin boleh ya? Ya boleh Pak. Nih, saya beli produk online. Ini untuk apa? Untuk dan saya musiknya tadi baru beli. Beli itu saya habis berapa? 3 juta. Kalau ini habis berapa? Ini tempel ke sini plek, gini nempel sudah mendadak blackout 100%, tidur pakai musik. Wes jos banget. Nah, musik. Nah, jadi jualan melalui online. Apapun mulai sekarang online. Jadi apapun di online kan dan jangan sungkan menawarkan. Kayak misalnya potong rambut, ya sekarang Anda bilang, terima datang potong rambut. Loh, saya ya, potong rambut, mulai ganteng sudah. Bayar berapa? 750.000. Loh, nah saya harus pakai APD Pak Tung. Jadi motong Pak Tung kan harus pakai APD, pakai sarung ini, pakai kacamata, pakai ini. Wah, 750 tak bayar no lah gimana? Daripada gondrong. APD 100.000, 70.000 bisa dapat. Pakai kaos, pakai begini, pakai pegul, wes pulang langsung dibuang tuh APD-nya. Tuh. Jadi tetap ada cara-cara baru, harga baru yang dimana Anda kan survive. Jadi cari cara. Pokoknya cari cara. Sedangkan ini sebetulnya usulan sudah saya sampaikan ke Presiden, tapi tidak tahu dibaca enggak. Menteri Kesehatan juga, kalau Menteri Kesehatan belum dibaca karena centangnya masih 2, belum centang biru. Itu salah satu usulan saya adalah membuat aplikasi nasional dan daerah. Bunyinya begini. Anda perlu, saya bantu. Jadi hari ini tuh kan terjadi, ada orang yang mau membantu. Rumah sakit butuh bantuan, ada orang yang mau membantu. Tetapi setelah satu rumah sakit dikirimin bantuan, yang satu berlebih, yang satu tetap kurang. Nah, kenapa tidak? Jadi pakai begini, saya yang bantu, centang. Jadi kamu rumah sakit butuh APD berapa? Oh, saya butuh 1.000 nih untuk ini. Oke, saya organizer, saya bilang saya yang memenuhi. Oh enggak, saya bisa memenuhi 100, saya mau nyumbang 100. Nah, 100, terus kemudian sampai jangka misalnya 2 minggu saya tidak ngirim, hilang lagi, berarti masih kurang 100. Kalau 2 minggu sudah terkirim, berarti ada kolom 1 saya mau janji, kemudian yang sudah terkirim, saya bilang saya sudah ngirim, sana sudah terima, berarti confirm jumlahnya sudah menurun kebutuhannya. Jadi siapa yang butuh, itu bisa pas. Dan masing-masing daerah juga sama, termasuk orang-orang yang membutuhkan. Hari ini sudah, Anda harus tetap hopeful, punya harapan, dan helpful, fokus membantu orang. Nah, saya program bilang, buat program aplikasi nasional dan daerah, di mana bisa saling membantu untuk yang membutuhkan, sebenarnya yang butuh tidak satu yang namanya double-double. Contohnya, pada waktu saya bantu, diributin. Itu lupa itu, bantu orang miskin. Orang miskin itu, saya mau bantu, ternyata mereka duduk-duduk, enak-enak, makan-makan, sudah terima 6-7 paket dari orang-orang yang membantu.
Saya bilang ya itu rezekinya dia, nggak usah ngiri. Tapi kan nggak tepat. Saya terima masukan. Oh ya bisa jadi tidak tepat ya. Terus terpikir cara ini tadi pakai aplikasi. Dan misalnya orangnya memang tidak main aplikasi karena handphonenya aja nggak punya juga orang miskin. Tapi kita bisa melihat, oh di sini di daerah sini di bawah jembatan ini ada 5 keluarga susah makan. Oke, siapa yang mau memenuhi? Dalam waktu 1 bulan berarti kita butuh beras berapa, butuh Indomie berapa, butuh begini. Saya memenuhi. Oke, centang, saya koordinator operasi, saya buktikan, saya foto, saya upload di sana bahwa sudah sampai kepada orangnya. Begitu sudah sampai, berarti tidak perlu orang lain bantu lagi karena dia sudah aman 3 bulan. Nah, ini sebetulnya butuh yang namanya aplikasi sederhana sebetulnya. Kalau ini pemerintah tidak jalan, saya buat. Ngeyel, pokoknya saya buat. Pokoknya fokus bantu. Jadi aplikasi Anda perlu, saya bantu. Bunyinya begitu. Siapa yang perlu, saya bantu. Nah, yang mau membantu, bisa transfer. Cross, tepat guna, tepat sasaran. Dan karena saat-saat ini ya, saya merasa dampak ekonominya lebih berat daripada yang lain. Maksudnya ini awal-awal. Ini pertumbuhan kita bisa turun terus, bahkan bisa minus. Plus, apalagi yang paling berbahaya. Ketika orang nggak bisa makan, terus gimana? Ngerampok toh. Rakyat toh. Nah, supaya kita bisa membagi kepada yang tepat, lu yang butuh ngomong di aplikasi. Begitu ngomong di aplikasi, tentu saja ada koordinatornya yang jadi juri, betul nggak butuh. Datang, ternyata dicek, oh ya ini 50 rumah, memang kasihan ini. Ya kirim langsung aja, jangan ngirim lewat koordinator, nanti dikorupsi. Jatah 600.000 bisa tinggal jadi 100.000, 200.000, nanti bahaya itu ya. Jadi langsung ke orangnya aja, bantu langsung ke orangnya. Nah itu sungguh-sungguh. Saya mungkin di menit-menit terakhir mau kasih tipsnya ini Pak, soal bisnis ya, agar bisa tetap bergema, agar bisa tetap berjalan. Itu kan gema itu bahasa Inggrisnya eco Pak. Nah, jadi menurut saya di masa-masa seperti ini, kita perlu juga resepnya itu eco, Pak. ECHO. E-nya kita harus bekerja lebih efisien, Pak. Nggak bisa enggak. Kita harus lebih efisien, satu hal, ya. WFH itu salah satu solusi. Kedua, kita harus lebih kreatif. Ya, tadi kayak motong rambut tadi, caranya macam-macam, pakai hazmat, pakai APD, gitu kan, pakai Google, gitu kan. Ya, tasnya mahal, datang mau orang bayar. Efisien, kreatif, kemudian ini harus health concern, Pak. Jadi harus memperhatikan kesehatan. Sekarang semua orang tergila-gila dengan kesehatan. Jadi makanan sekalipun, pangkas sekalipun, kalau mengabaikan faktor kesehatan, orang nggak akan mau. Seenak apapun makanannya, gitu. Nah, tapi kalau ini diperhatikan, orang mau terima, gitu. Ternyata yang ngantar makanan nggak pakai masker, wah kita nggak mau, Pak, pasti. Ya, jadi health concern. Terus yang tadi Bapak bilang, online. Harus arahnya itu ujung-ujungnya online semuanya. Jadi eco, Pak. Jadi kalau kita lakukan ini, mudah-mudahan bisnis kita bisa bergema, ada ekonya terus, bisa jalan terus, Pak. Mudah-mudahan. Saya merangkum semua. Keren, Mas Iko, dahsyat. Gitu. Nah, terus kan ini ada beberapa bisnis yang memang terdampak ya, Pak ya. Katakanlah kayak travel, hotel. Itu kan itu kan masih bisa varian, Pak, kalau menurut saya. Jadi dia menawarkan variasi. Contoh kayak hotel kan, dia masih bisa jual catering, masih bisa jual laundry, terus juga kamar-kamarnya bisa dia jual untuk karantina gitu. Betul, itu yang terjadi di area Duta, bukan Patung Tani, area Duta yang di Karawaci di sini. Saya kan dapat kabar bahwa dia dikombinasi dengan rumah sakit. Jadi kalau Anda mau isolasi mandiri, di hotel sana 14 hari, 1 malamnya 800.000, ikut makan siang sore, dan ada suster, ada dokter yang bisa konsultasi dengan Anda. 193 kamar. Pada waktu saya diputus untuk pulang isolasi mandiri, istri saya nanya, kamu kalau tak koskan di hotel gimana? Siap, saya bilang gitu, no problem, tahu diri, nih orang harus tahu diri. Dicek full, 193 kamar, full. Hotel 8%, 2% full. Sampai kapan? Nggak tahu sampai kapan, karena pasien ini bisa orang yang mau isolasi diri banyak, atau yang agak demam, agak gimana, ya mau, mesti maunya. Tadi saya ngisi Pak Zoom seminar buat PLN ya. Mereka tetap bayar saya profesional, tapi saya minta mereka langsung transfer ke dompet Duafa ya. Nah itu mereka kan repot Pak, mereka memang harus jalan 24 jam Pak, dan mereka harus ke lapangan. Ya, mungkin Bapak ini menit-menit terakhir mungkin bisa kasih motivasi, inspirasi buat teman-teman kita memang terpaksa harus keluar rumah, Pak. Nggak bisa nggak. Contohnya TNI,
polisi, suster, perawat, ya, dokter, tadi yang kayak PLN itu kan, Telkom itu kan nggak bisa nggak harus jalan semuanya. Nah, mungkin Bapak bisa kasih inspirasi dan semangat buat mereka, apa yang mindset harus mereka miliki ya, dengan kondisi seperti itu, Pak. Jadi pertama kita ucapkan salut, terharu, dan terima kasih, hormat kepada mereka yang di garda depan ini sungguh luar biasa. Makanya kita harus meluangkan waktu untuk saling membantu juga. Dan untuk memotivasi mereka, ingat bahwa Tuhan itu pasti memberikan kita yang terbaik. Sandarkan diri kepada Tuhan, terus hati yang bergembira, terus tetap harus hati yang bergembira, nyanyi-nyanyi, gembira ria. Jadi sampai suster dan dokter itu kalau ketemu saya seneng karena diajak nyanyi-nyanyi, joget-joget, ayo humor-humor dulu, tak godain, ketawa-ketawa, no. Saya jahilin. Jadi, tetapi kembali lagi, ya kita kalau kita membawaannya ceria, dan ternyata orang-orang yang panjang umur menurut Viktor Frankl yang bukunya Search for Meaning, 4, satu punya tujuan, punya harapan. Jadi Anda di depan ini, walaupun Anda bilang, kalau nanti berlalu saya akan melakukan ini. Kok ini berlalu, saya akan gini-gini. Saya akan meluangkan waktu. Di rumah sakit saya, itu ternyata dokter, suster, perawat, klinik servis nggak pulang. Nggak pulang. Nggak pulang. Tidur di rumah sakit, luar biasa nggak? Saya bilang, tulis goal, nanti pulang kamu mau ngapa sama keluarga. Itu mengharukan sekali. Sampai saya masukkan di IG saya ya. Terus kemudian, yang kedua, orang yang cuek. Jadi ketika sakit, ketika Anda berkeluh kesah, ternyata menurut Viktor Frankl, itu mati duluan. Jadi sama kayak nasi, sama telanjangi, sama makan sedikit, yang berkeluh kesah mati duluan. Tapi kalau yang cuek, dablek, masa bodoh kayak saya sakit, ya semua ikutin sepanjang umur. Jadi punya tujuan, punya harapan. Yang kedua punya dablek, jadi sifat dablek. Yang ketiga bergembira ria tadi, yang bawaannya ceria. Pokoknya ubah gerak, ubah fokus, ubah pilihan kata, ubah keyakinan Anda. Nah, senyum-senyum, nyanyi-nyanyi. Kemudian yang keempat, ini ternyata gini. Ternyata menurut Viktor Frankl, orang yang fokus membantu lebih panjang umur loh. Daripada yang dibantu. Jadi sama-sama digebukin. Jadi kita lagi susah pun juga harus bantu orang, Pak ya? Bantu orang lain. Ketika Anda fokus kepada diri sendiri terus, waduh pusatnya saya gini, berkeluh kesah mati cepat. Ketika Anda fokus membantu orang lain, punya harapan, punya impian, dablek cuma gebukin sakit, ya jalani, wes pokoknya, terus bergembira ria, punya teknik-teknik bergembira ria, baru dahsyat. Teman-teman bisa baca di sini. Life Revolution. Itu buku 100% royalti saya sumbangkan. Saya udah borong puluhan, Pak. Terima kasih. Saya sumbangkan 100%. Bagi-bagi. Yes, terima kasih. Ya. Jadi ini bagi teman-teman yang misalnya terpaksa bekerja ya dalam posisi seperti tadi, dokter, perawat, polisi, tentara, yang di PLN, di Telkom ya. Nah, pakai makna yang tadi ya. Jadi mudah-mudahan kita punya tujuan yang lebih besar. Kita bukan sekedar menjemput nafkah, bukan sekedar cari rezeki, tapi kita mau kasih makna yang lebih luas buat dunia ini. Panggilan Tuhan ini. Dan ini kan kita benar-benar hero, Pak. Ini saat ini benar-benar orang kayak itu adalah hero, Pak, pahlawan. Tidak ada yang hero lain. Yang luar biasa. Saya itu malu sama diri saya sedikit kontribusinya. Mereka tuh kontribusinya sangat-sangat nyata. Kalau orang PLN nggak nyalain, kalau mereka nggak nyalain, kita nggak bisa wifi, nggak bisa semua. Kita di rumah juga mau ngapain gitu kan? Bisa muncul penyakit yang lain gitu. Termasuk juga teman-teman yang kerja sebagai dokter, perawat, semuanya kan itu kan sangat-sangat mulia. Dan dalil yang saya baca adalah kalau kita menyelamatkan satu orang, itu artinya kita menyelamatkan semua orang. Apalagi kalau kita bekerja di rumah sakit, itu kita menyelamatkan banyak orang. Ya, termasuk teman-teman yang bekerja di Telkom, di PLN, itu kan menyelamatkan ratusan ribu orang, bahkan jutaan. Itu berarti benar-benar menyelamatkan satu dunia beneran. Jadi, tadi itu Pak di PLN sampai hampir nangis loh Pak, mereka tadi bertanya itu ya, jadi gimana nih gitu. Jadi, saya juga nggak bisa kasih solusi yang konkret. Saya bilang, ya soal pemaknaan tadi Pak. Jadi kita harus beri makna yang lebih besar, lebih mulia, sehingga kita akhirnya lebih berdaya. Dan mudah-mudahan kalau kita maknai secara positif kan kita lebih sehat ya Pak ya, gitu Pak ya. Yes, betul sekali. Pak, ini ilmu memberi arti itu beda. Ini waktu kita sekitar 30 detik lagi Pak, silahkan pesan-pesan. Saya mau nyanyi aja deh. Gembira ria, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Amin. Oke, terima kasih banyak Patung. Terima kasih Mas Ipo, kebaikan dan perhatiannya. Ya, Patung mudah-mudahan segera ngumpul lagi bersama keluarga ya. Saya juga pengen bertamu lagi. Pengen bertamu lagi Pak, makan-makan lagi. Ayo, dengan senang hati. Ayo. Terima kasih banyak Patung. Terima kasih banyak Mas Ipo. Nanti giliran saya bertamu ke tempatnya Mas Ipo.